Hey, bro. Hey, halo. Apa What's kabar? up? Baik. Oh, ini di mana ini tempatnya kok agak Ini beda? adalah, nah, karena lo pernah datang ke sini, pasti lo kaget. Ya, Beda di bentukannya mana ya. tempatnya? Oh, sama di situ enggak? Beda. Ini di Studio 3. Oh, beda. Oh, wih, udah Iya. ada 3 sekarang studio. Woi. Rencananya kita mau bikin 91, Pak. Wah, gila. Gimana apa kabar sehat ya semua di sana? Sehat. Lo juga di studio? Iya, ini di studio. Oh, Di, oke. di musika. Oh, di musika. Oh, Di baiklah. musika, biar Di aman. musika, tapi mantap. Tapi di YouTube-nya musika gue juga ngelihat karya baru lo. Nah, itu. Kita akan Gimana ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol Ini. dulu boleh ya? Nah, Boleh, kalau boleh. ngomongin tentang karya baru, gue agak kaget. Lo agak flashback ke tahun 80-an, which is lo bawain lagu lama. Padahal kalau ngomongin usia Bapak, kan Bapak baru 16 tahun ya Pak ya? Kenapa bisa kepikiran ke lagu lama gitu untuk dibawakan kembali? Jadi waktu itu sebenarnya kita udah ngumpulin beberapa lagu. Kita pengen lagu yang agak beda lah kan. Tau lah kalau gue sebenarnya sejauh ini tuh bikinnya rilis selalu lagu sendiri. Pasti tahu kan semua lagu-lagu sendiri ciptain sendiri, dan ini pengen Betul. agak beda dan pengen ditantang sebenarnya. Coba bisa nggak sih bawain lagu yang agak beda dan itu bukan lagu sendiri. Nah akhirnya di propose lagu ini, dan pada saat itu gue kaget tuh, oh ini ternyata lagu yang dulu pernah meledak sekali di tahun 80-an, dan ternyata tapi setelah gue denger emang walaupun ya pastilah ya kan ada jenis-jenis lagu zaman dulu zaman sekarang kan beda-beda ya, tapi walaupun zaman dulu Betul. tetap liriknya tuh bagus gitu. Jadi ya setelah itu gue ngerasa oh ini pas banget nih, akhirnya gitulah bergulir ya akhirnya ya jadi deh kayak dinyanyiin. Oke. Tapi yang bikin gue penasaran adalah tadi lo sempat mention dari sekian banyak lagu yang dikumpulin, akhirnya lo milih adalah lagu ini. Ada apa dengan lagu ini dan juga lagu lainnya? Segara. Coba, Dari koneksi lo agak main-main atau koneksi gue ya? Coba. By the way tadi ada Kak Arlan gue pernah interview dia. Bentar, ini koneksi lo atau koneksi gue? Kayaknya koneksi Kak Segara agak bermasalah. Halo? Bro, bisa dengar suara gue? Hola? Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Halo. Nah, kenapa koneksinya kenapa, Pak? Tadi ya ganti wifi. Ada Oke. Oh siap. Oke, gue balik lagi nanya sama lo. Dari sekian banyak lagu kan lo bilang adalah oke, ini dikumpulin materi sampai akhirnya kepilih lagu ini. Kenapa akhirnya lo memilih lagu ini dan kenapa bukan lagu yang lain? Pertama dari judulnya dulu. Kan Judulnya? Lembut Salju. Nah itu dari judulnya gue udah ini asik nih. Kenapa judulnya unik banget gitu. Dan setelah itu kedua liriknya juga liriknya oke, sesuai dengan ya lo tau lah, dari single pertama gue Melepas Senja Nyambung Fajar apa kan, emang gue senang dengan lirik-lirik yang agak-agak unik gitu, agak-agak betul. dalam. Jadi ya setelah itu ternyata cocok, ya udah ya langsung aja deh. Jadi langsung dibungkus. Mantap. Bungkus. Tapi ada tantangan tersendiri nggak? Karena beban juga ketika lagu tahun 80-an lo bilang adalah hits, terus secara lirik lo suka, judulnya udah juga suka. Tantangan terberat lo membawakan lagu ini kembali dengan versinya Segara apa? Apa ya tantangannya sebenarnya kalau menurut gue pribadi adalah mencoba membawa memperdengarkan lagu ini lebih segar lagi dan lebih kalau lebih baik enggak lah, mungkin lebih segar lagi ke zaman sekarang, karena liriknya ini agak-agak lirik yang biasa kurang populer lah di zaman sekarang. Sekarang kan liriknya mungkin lebih simpel, tapi ini lagu yang memiliki lirik yang sangat puitis. Jadi cukup menggunakan analogi yang unik gitu, kayak hati selembut salju kan biasanya orang nggak pernah menggunakan analogi itu kan, hati selembut salju gitu. Tahun 2020 nggak ada. Iya. 2020 misalnya hatiku cenat-cenut gitu kan. Udah lewat. Hati cenat-cenut udah lewat. Gue salah zaman ya. Jadi, salah zaman, Pak. Oke. Situ-situ biasanya beda-beda. Tapi akhirnya karena ini itu menurut gue tantangan terbesar ya, karena gue ingin lagu yang luar biasa ini bisa didengarkan oleh anak zaman sekarang.
Oke. supaya diputar berulang-ulang di klinik. Nah itu Betul, gimana betul. caranya, gitu kan. Yes, betul. Sorry gue batuk. Karena kalau gue Iya, dengerin iya, karya-karya lo kayak salah satu lagu favorit gue adalah Melepas Senja. Gue ngerasa di sini lo nggak berubah. Dalam artian secara ini sih segara banget gitu. Cuman yang bikin gue penasaran adalah ada gak beban ketika lo harus bawain ini bukan ciptaan sendiri, terus lagu yang oke, seperti lo bilang tadi adalah tidak mungkin akan lebih bagus, tapi gue rasa lebih kekinian iya, dan beberapa adik-adik gue nggak bakal tahu nih lagu sebenarnya udah ada pada zaman dulu gitu. Nah gitu kan, jadi PR-nya adalah ini adalah versinya segara gitu. Nah, Berapa lama lo harus semedi dulu, harus oke, gue akan bawakan lagu ini seperti ini gitu. Butuh waktu berapa lama Pak? jadi sebenarnya bener tuh, itu salah satu poin yang penting tuh. Jadi kalau yang tahu lagu ini, kita udah tahu umurnya kita berapa. Betul, harusnya udah punya anak. Karena udah punya anak. Jadi ya sebenarnya gue senang aja lagu ini diulang. Banyak orang yang juga yang seumuran gue lah, yang masih ya SMA gitu kan, seumuran gue itu Betul. masih belum tahu tuh lagu ini. Nah jadi pada saat pertama dikasih, uniknya tuh gue pas pertama dikasih kaget. Kaget kan, kayak Hati Sembuh Saja unik juga nih judulnya. Pas denger lagunya lebih kaget lagi, karena itu benar-benar notasi-notasi yang pada saat itu populer. Jadi kan kita tahu ya, notasi-notasi kan memang populer pada zaman 80, kerasa lah notasi, irama dan lain-lainnya pada zaman itu. 90-an juga kita bisa bedain lah. Pas itu, nah ini apakah bisa dibuat sesuai dengan apa yang biasa gue buat pada saat itu? Akhirnya ya kayak biasa, gue biasa kan megang gitar, gue coba-coba sampai pada saat itu arrangernya Opung itu Mas Irwan Simanjuntak itu dia kaget, gila lo berani banget sampai ngubah lagu ini jadi kayak gini. Dia sampai ngomong kayak gitu awalnya. Tapi gue adalah ini lagu ini bagus, dan ini gue berusaha menghargai lagu ini dengan membawakan lagu ini sesuai dengan apa yang menurut gue baik gitu. Jadi Betul. minimal mungkin, karena itu lagunya agak berubah seperti itu. Oke, jadi lo melewati fase cerita yang cukup panjang untuk membuat lagu ini seperti yang sekarang di premier di YouTube channel Musika kayak gitu ya. Yes. Luar biasa. Tapi kalau misalkan oh iya, makanya gue bilang lo kayaknya butuh waktu untuk bersemedi dan menghabiskan waktu menggali apalagi. Tapi secara keseluruhan, mungkin buat orang-orang yang mungkin sama kayak gue bilang gue nggak tahu lagu 80-an itu sebenarnya lagu ini aslinya seperti apa. Ada nggak part? Pak, ini kan ceritanya ya. Segmen nanti kan iya penyiarnya ini muda banget gitu kesannya. Pura-pura nggak tahu dulu. Ada nggak part-part yang lo rasa lo agak membutuhkan waktu lebih lama membuat versi segara dari versi aslinya? Ya itu pertanyaan menarik tuh, karena ada khusus bagian yang gue ubah nadanya. Di ref ada yang gue ubah, di verse ada yang gue ubah. Jadi gue tuh suka kan kalau bernyanyi tuh agak lebih kayak kita ngomong ya, kayak misalnya tak lagi menggetar hatiku, kayak ngomong aja gitu. Betul, nah di sini kalau pada saat zaman 80-an kan biasanya orang menyanyi tuh harus seperti orang bernyanyi. Jadi yang tegas, misalnya mulutnya terbuka, berwibawa gitu ya. Nah gitu ya kan, penyanyi zaman dulu kan kayak gitu. Nah itu kan paham betul tuh, ketahuan lah gitu. Woi, ngebom lagi Anda. Jadi Oke, terus di situ tuh yang agak sulit ya. Akhirnya gue harus ubah beberapa notasi, karena notasi itu menurut gue kurang sesuai lah sekarang. Misalnya tadinya ketukannya seperempat gitu, misalnya gue ubah jadi 2/4 gitu. Jadi ada beberapa terus tadinya nyanyi biasa gue ubah jadi triplet, nah gitu misalnya. Ada beberapa hal kayak gitu lah. Tapi itu sebenarnya bagian proses kreatif sebagai gue pekerja seni yang sangat membahagiakan, karena gue belum pernah punya pengalaman kayak gitu. Jadi ini dan di lagu inilah. Iya, di lagu ini. Jadi karena gue nggak pernah cover lagu orang ya, dan kebetulan dapat kesempatan untuk cover lagu yang luar biasa gitu. Jadi ini pengalaman yang oke banget. Oke, makanya seperti lo bilang adalah challenge justru ada di sini kayak gitu ya. Tapi kalau memang gue ngelihat feed Instagram lo adalah karya-karya yang lo posting, bagaimana lagu-lagu baru muncul dan terus produktif. Lo selalu punya waktu untuk menggali masalah musik sepertinya. Nah,
Iya kan? Maksudnya soalnya kalau gue lihat bukan yang goods, bukan apa gitu di feed Instagram, tapi adalah karya-karya baru, lo present, lo perkenalkan. Kalau orang suka ya monggo didengarkan. Kalau nggak suka ya paksa untuk didengarkan juga. Harus. Ya harus kan. Harus. Jadi ya beberapa referensi bermusik lo sebenarnya kalau musisi luar terpengaruh sama siapa, Pak? Sebenarnya gini, jadi gue khusus mendalami musik paling baru beberapa tahun belakangan. Jadi pada saat melepas senja itu sebenarnya gue lebih mendalami karya tulis. Jadi kenapa melepas senja itu pada saat itu liriknya terlalu seperti itu, karena itu sebenarnya gue mendalami karya tulis. Jadi baru belakangan 3-5 tahun belakang, 2-3 tahun belakangan lah gue mendalami musik. Dan setelah gue mendalami musik, ternyata gue jatuh cinta sama alat musik gitar. Setelah itu, walaupun gue senang juga bermain alat musik yang lainnya, tapi gue jatuh cinta di gitar. Dan setelah itu ada yang menginspirasi gue, musisi luar, itu asal Australia tapi tinggal di Amerika, itu namanya Tommy Emmanuel. Tommy Emmanuel. Jadi itu dia pemain gitar. Dia pemain gitar. Nah, dia pemain gitar, tapi dia main gitarnya keren banget. Gue mungkin masih kayak cuman 0,5% dari skillnya dia lah. Dia main gitar. Biasa kalau orang pinter suka merendah ya. Nanti gue browsing gue akan bandingin. Iya, Bapak suka merendah. Mantap. Oke, terus. Ya, dari Tommy dia 5% skillnya dia, paling cuma 0,5% dari skillnya dia deh. Tapi yang gue dapat dari dia itu Tommy Emmanuel, dia pemain gitar. Tiap lagunya nggak ada liriknya dong, kan main gitar ya, gitar solois. Tapi kita setiap dengar lagunya kita tahu maksudnya apa. Lagu itu maksudnya mau kemana. Ternyata nada itu kuat itu. Jadi bukan hanya lirik doang, lagu itu ternyata bisa dari nada juga gitu. Jadi setelah itu gue mulai mendalami musik dan akhirnya ya gue satukan sekarang kecintaan gue akan lirik atau karya-karya tulis dan musik itu nadanya itu. Tapi kalau ngomong di single terbaru ini, tadi sudah premier seperti gue bilang di YouTube channel La Musica. Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin lo bisa nonton video klipnya di situ. Lo bisa share nggak tentang konsepnya? Karena gue pikir nanti lo sebagai model cowoknya ternyata bukan, karena ada model lain. Iya kan? Makasih lo, gue dikira modelnya lo. Pertamanya saya pikir kayak gitu, Pak. Pasti segera akan jadi modelnya. Ternyata pas gue tonton, ternyata bukan dia modelnya. Ada satu cowok lagi menunggu cewek. Lo bisa cerita maksud dan tujuan klip lo ini sebenarnya apa sih? Karena beberapa temen bilang kayaknya nggak seperti lo maksudnya. Jadi kita punya beberapa versi. Aku produser dan juga bagian digital aku tuh punya beberapa versi. Kayaknya nggak gitu maksudnya. Sebenarnya maksudnya apa, Pak? Ada konflik nggak tuh di antara pendapat itu, ada konflik? Jadi konflik nggak? Akhirnya kita udah berantem dan nggak ngomong lagi. Udah unfollow di sosmed kita. Karena kita udah males. Gimana? Apa ya maksud dan tujuan? Jadi sebenarnya waktu itu gue pesen banget. Ingat kan video klip Melepas Senja, video klip mulai dari Senandung Mutiara udah nggak. Melepas Senja itu video klipnya gue berperan sebagai aktornya dan berhubungan dengan seorang perempuan, kan kita ada lawan mainnya. Nah setelah itu gue kapok. Kenapa? Gue merasa nggak nyaman acting gitu. Jadi gue merasa kayak ini salah nih, gue yang nyanyi tapi gue juga yang acting. Kalian aja gue yang rekam gitu. Kasian dong, kasian nanti Arlan nggak punya kerjaan. Tadi ada nggak ada masalah? Nggak tahu tadi kayaknya ada. Terus kalian akhirnya jadi gue minta, Mas Arlan, Mas jangan dong, kalau bisa jangan gue yang acting gitu. Tapi memang permintaan kita atau keputusan kita semua itu ingin mayoritas lagu ini, sebenarnya kan lagu ini self explanatory ya, menjelaskan secara, dan liriknya tuh udah bisa menjelaskan gitu. Jadi kita pengen sebenarnya hanya membangun suasana, bukan terlalu membangun cerita. Jadi ceritanya ada, tapi ada suasananya, karena di situ kan banyak sebenarnya kelihatan lebih sering gue bernyanyinya kan. Betul. Gue bernyanyinya lebih sering, gue mendalami lagunya dibanding. Jadi itu ingin lagunya aja yang bercerita, itu sebagai pembawanya aja. Berarti bener kata saya. Karena gue bilang, gue nonton video itu. Menang taruhan nggak? Menang taruhan. Menang dong. Karena gue pikir adalah porsi lo di situ lebih banyak nyanyi, main gitar, main musik segala macam. Gue pikir ini video hanya tempelan, karena beberapa tren belakangan mungkin ada musisi-musisi yang bikin adalah
video klipnya yang terlalu bercerita sampai gue lupa tuh lagunya kayak gimana. Ya kan? Jadi kayak series apa? Tapi Ini siapa oke. ini? Siapa ini? Jadi gue pikir adalah mereka kayak jual drama dari klipnya lagunya gitu. Kalau di sini gue lihat lo main terus dengan topi ini juga dengan jas, and then memperhatikan bagaimana mimikmu kalau nyanyi kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi berarti seperti lo bilang bahwa memang sebenarnya yang pengen lo sampaikan adalah bahwa porsi lo bermain musik, menyampaikan lirik, dan klip itu hanya penguat dari cerita. Iya, penguat benar. Penguat. I see. Tapi kan, kalau ya benar. lanjut. Udah. Lupa udah. Jangan dong. Nah, tadi kan gue bilang untuk apa namanya video klipnya udah lo bahas, ternyata penjelasan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, lo bisa tonton di YouTube channelnya, cari aja Segara di situ ya. Ya di salju lah, Segara yes. Langsung muncul di situ musika. Es apa nggak ada. Oh nggak ada ya, nggak ada. Oke baiklah. Tapi ngomongin tentang lagu ini sendiri, karena apa ya? Zaman sekarang tuh banyak banget orang bisa menikmati lagu, tiba-tiba premier di YouTube, tiba-tiba di Spotify, di radio sendiri. Nah, akhirnya kalau ngomongin tentang peranan radio, Phoenix ini ulang tahun. Wih, apakah yang ke-18? Wah, luar biasa. Sama, dekat-dekat. Nah, dekat-dekat kan. Anda kan 19 kalau nggak salah Iya, ya? 19. Oke, ini kan kita udah ulang tahun sampai 18. Menurut lo, radio cukup membantu karya lo nggak dalam mempromosikan karya-karya? Jadi kalau misalnya mau diulang wawancara gue di tahun 2014 atau 2015 gue waktu kembali, gue akan menjawab yang sama, karena menurut gue radio itu penting banget, karena itu satu-satunya media yang memaksa para pendengarnya untuk mendengarkan sesuatu, dan itu harus dinilai secara jujur, karena cuma audio aja, jadi wajahnya nggak tahu, umurnya nggak tahu, kakaknya siapa, adiknya siapa, ini siapa nggak tahu, jadi benar-benar jujur gitu. Jadi menurut gue, karena ya gue pekerja seni dan bergerak di bidang musik, ya menurut gue ya radio salah satu media yang penting untuk menyalurkan itu gitu. Dari dulu sampai sekarang ya gitulah. Tapi selamat ya, udah 18 tahun, luar biasa sekali loh. Thank you. Kita mengambil ya, ada nggak sih? Iya, nggak ada Pak. Sweet 16 yang ada di luar. Kalau kita Sweet 17, 18 udah adult. Apa ini jadi apa? Gelarnya apa? Kita berkarya dan berinovasi. 18 tahun berkarya dan berinovasi. Nah, supaya lebih relate dengan pemusik, dengan lo juga, ada beberapa teman-teman gue yang pengen banget bermusik. Iya, it's okay. Beberapa teman-teman adalah pengen menggali skill atau kemampuan bermusiknya, supaya mereka tidak pernah berhenti berkarya dan terus mau berinovasi seperti yang Segara lakukan. Buktinya lo muncul dengan membawa lagu yang hits pada zamannya dengan versi lo. Apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak muda kita ini, dari Gen Z sampai milenial ini? Kalau menurut gue pribadi ya, karena ini pengalaman gue pribadi, kan gue milenial juga, Gen Z juga kan. Gen Z, Anda Gen Z. Gen Z. Betul lucu Gen Z. Jadi menurut gue yang paling penting adalah kemauan untuk belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita udah ahli di bidang tertentu. Misalnya kayak gue ini, gue merasa wawasan gue terbuka sekali setelah gue mulai mengambil ilmu-ilmu. Jadi sejauh ini tuh sebenarnya sampai sekarang pun, sampai detik ini pun gue masih les. Jadi gue masih les musik. Jadi gue les gitar masih. Jadi gue ada les gitar dan les vokal. Nah tapi enaknya kalau zaman sekarang kita nggak perlu melakukan itu ketemu, online semuanya. Jadi semuanya online. Udah banyak banget di dunia maya ini yang bisa ngajarin kita gitu. Jadinya ya dengan kita mengasah kemampuan, mengasah skill, kan lama-lama pasti nanti kreativitas makin tumbuh besar. Betul. Makin besar. Terus habis itu kepercayaan diri makin tumbuh. Nah, setelah itu baru kita keluarkan karya, dan setelah itu ya legowo aja karya itu mau dinilai seperti apa. Toh itu adalah karya kita. Mantap, luar biasa. Ini sayang sekali nggak ada sound effect. Nggak ada sound effect di Instagram. Gitu. Nggak ada ya. Nggak apa-apa. Tapi menarik. Lo kayak ketika lagi di pesawat terbang ya. Ini gimana? Masa sih? Kan kayak ada kelihatan outdoor jendelanya gitu. Oh, mohon maaf, kita sudah tutup jendelanya. Oh, gila. Karena sesaat lagi pas bulan Ramadan gitu. Iya, karena kan Bali sesaat lagi senja ya Pak. Jadi saya mau lihat senja secara real aja gitu. Oh gitu. Jadi harus keluar emang. Ini lantai 2
nanti turun kayak gitu. Oh. Nah, kalau ngomong itu seperti lo bilang tadi, jangan pernah puas, terus mengupgrade diri juga, skillnya harus ditambah. Itu thank you so much buat tipsnya, buat teman-teman juga yang mau terus berkarya. Tapi di saat pandemi seperti sekarang, lo termasuk orang yang mana? Apakah agak mentok idenya ketika ingin berkarya, atau justru cukup produktif? Lo tipe yang mana? Apa ya? Sebenarnya kalau karya pasti karena melekat ya. Jadi karena gue udah terbiasa melakukan ini, jadi karena terbiasa, jadi mau nggak mau akan terus apinya nggak akan terus membara gitu. Jadi kebiasaan gue berkarya pasti nggak akan hilang. Tapi yang unik malah karena masa pandemi ini gue malah berkarya di tempat yang lain juga. Seperti memasak misalnya. Semua orang. Iya. Memasak kan, misalnya terus menanam tanaman gitu misalnya. Betul. Jadi rumah gue jadi agak sedikit lebih bersih dari sebelumnya. Oke, karena jadi memang menurut gue semuanya udah ada positif negatifnya lah. Tapi kalau masalah berkarya karena gue terbiasa dan hidup gue sudah di industri ini ya, dan gue udah merasa bahwa gue full di sini, jadi ya itu sih nggak pernah hilang. Tapi gue jadi jago masak aja, nggak jago juga menurut gue sendiri, toh yang makan gue. Iya. Betul. Ya, tapi terserah orang nanti menilainya kayak gimana ya. Tapi gue pikir sih ya pasti lo jago lah. Gak jago-jago banget, tapi kalau jago. Makan. Kalau Betul. Jual biasanya. Wow, luar biasa. Kalau gue tanya, mungkin sound klise ketika gue tanya, apa sih harapan lo kepada orang-orang yang mau dengerin karya lo atau penikmat musik Indonesia? Sebenarnya apa harapan seorang Segara ketika lo ngeluarin lagu? Apa sih? Sebelumnya mau dada dulu ya kepada pendengar. Dada mana nih? Waduh, bahaya. Apa ya sebenarnya? Gimana keinginan gue? Ya sebenarnya apa yang lo inginkan dengan lo merilis lagu ini? Respon seperti apa yang lo inginkan dari masyarakat? Sebenarnya gue kalau respon muluk-muluknya, gue ingin lagu ini didengarkan oleh satu Indonesia, kalau bisa lebih luas lagi. Amin. Kan kita tahu sekali lagu Korea sekarang marak di sini dengan bahasa Korea. Kenapa nggak Segara Hati Selembut Salju bisa didengar di Korea gitu? Apa bedanya gitu? Muluk-muluknya seperti itu. Tapi sebenarnya dari awal 2014 gue berkarya, keinginan gue cuma satu. Gue ingin siapapun yang mendengar karya gue dalam bentuk apapun itu terdampak menjadi lebih baik, maksudnya menjadi lebih positif. Jadi karena menurut gue lagu itu hal yang luar biasa ya. Kita bisa nyuruh orang ngomong, nyuruh orang dia bisa aja menolak, nggak mau misalnya suruh cuci baju, nggak mau cuci baju gitu. Tapi misalkan mendengar lagu itu bisa langsung nancep ke jiwa gitu loh. Jadi kita langsung tadinya sedih bisa jadi seneng, tadinya seneng bisa jadi lebih sedih seneng. atau lebih seneng. Jadi gue punya tanggung jawab untuk sebagai pekerja seni, punya tanggung jawab untuk berbagi kebahagiaan itu sih. Jadi ya semoga aja lah bisa tercapai. Tapi harapan muluk-muluknya seperti lo bilang tadi, tapi paling tidak adalah orang mau dulu deh coba dengerin aja dulu, nanti lo misalkan mau repeat lagi, ulang lagi untuk mendengerin, itu balik lagi ke elonya. Kalau emang lo ngerasa lagu inilah menjadi soundtrack hidup lo, ya udah dengerin aja lagi. Tapi kalau mau dengerin selain di YouTube, gue bisa dengerin lagu ini di mana? Ya di situ dong. Di Phoenix ya dong. Ya selain di sini dong. Spotify, Joox, bla bla bla, udah bisa. Semua udah lengkap, mau dimanapun udah lengkap, di seluruh digital platform semua udah lengkap, YouTube semua udah ada, bisa didengar. Terus ya udah pasti di radio bisa didengar. Tolong siapapun yang mendengar membagikan itu ke teman-temannya biar semakin banyak yang mendengar. Jadi nanti satu saat di pom bensin pun bisa dengar. Karena pom bensinnya muter lagu itu gitu kan. Level tertinggi kesuksesan lagu adalah di pom bensin ya. Nah, itu atau pas gue di melepasin jadi pom bensin itu gue merasa terima kasih. Udah ada yang nge-remix koplo belum di TikTok? Belum. Itu level lebih tinggi lagi ternyata. Itu level luar biasa. Gue belum sampai situ. Oke, siapa tahu ya. Itu harap aja. Tapi kayaknya lo lagi megang alat musik atau apa sih? Oh iya ini harmonika. Gue boleh denger. Boleh denger gak sih? Nyanyi dikit boleh ya Pak? Oh boleh dong. Dikit aja. Karena versi full akan diputarkan di radio. Oh iya. Ini enaknya ini. Kau berjanji sampai kini aku menanti
Ku menanti kau kembali, jangan lagi kecewakan hati ini. Biar 1000 tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Nah, gitu kira-kira. Berarti gue menemukan persamaan. Kalau uban dan salju ada persamaan ya. Pada saatnya nanti kan memutih rambutku and then hatiku selembut salju. Sekarang thank you so much hari ini udah ngobrol sama Doi. Salam buat teman-teman di Musika juga. Iya. Sukses. Mas Arlan tuh tadi. Salam. Mas Arlan jangan pernah menyerah. Lagunya dia adalah Dia udah lewat kok, Mas, itu udah lewat. bilang sama dia, menyerah bukan pilihan. Itu salah satu favorit gue juga. Dia sibuk dengan karyanya. Salam buat kalian pokoknya. Mantap, ditunggu karya berikutnya. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Semoga Thank you. Karena Thank you. sudah legal, jangan melakukan yang macam-macam. Oh, kita nggak macam-macam, cuman 3 macam. Kan di Bali, tapi belum kemana-mana juga. Boleh aja. Kan nakal dikit, maaf ya. Nanti part ini kita retake. Oke, sekali lagi, thank you so much. Hari ini udah ngobrol. Sukses buat lo terus. Gue tungguin karya-karya keren lo yang lainnya. Jangan pernah berhenti berkarya untuk musik. Dan musik selalu ada di hati kita semua. Thank you. Thank you, dadah. Bye.